Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita kembali dipertemukan pada video singkat kali ini. Saya kembali lagi akan membahas tentang materi di mata kuliah tentang profesi guru ya, keprofesian guru. Yang kali ini insya Allah saya akan kembali mengulik dan membahas tentang materi yang baru. Ya, marilah kita buka dengan mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sekarang pembahasannya yaitu tentang pengakuan dan penghargaan profesi guru. Pengakuan dan penghargaan profesi guru. Mungkin nggak elok kalau misalkan pengakuan itu berasal dari diri kita pribadi aja. Ya, perlu adanya pengakuan dari orang lain. Ya, agar apa? Agar kita terhindar dari yang namanya kesombongan, terutama ya kesombongan, gampang ngerasa puas kayak gitu tuh. Nah, makanya perlu ada nilai dan pengakuan dari orang lain, khususnya tentang profesi guru ini. Yaitu orang lain itu pada umumnya ya. Nah, masuk ke dalam keprofesian guru ini, ya makanya kenapa harus ada pengakuan dari orang lain, harus ada penghargaan dari orang lain bahwa kita memang sudah menjadi guru yang profesional. Ya, utamanya yang perlu ada pengakuan dan penghargaan terhadap kita sebagai profesi guru yaitu berasal dari masukan para siswa, ya, sarana, manajemen, dan faktor-faktor eksternal lainnya, dan terutama guru atau teman kita yang sebagai guru juga. Nah, itu mungkin sebagai secara khusus ya, penjelasan secara khusus dari penilaian orang lain terhadap kita, yaitu dari murid, sarana, manajemen sekolah, ya, sarana sekolah, manajemen sekolah, dan terutama guru-guru yang lainnya. Agar kenapa? Agar kita tidak merasa cepat puas, karena biar ada evaluasi dari orang lain gitu tentang mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, akan tetapi kita ngerasanya bukanlah kesalahan kayak gitu. Makanya agar terciptanya mental dan jiwa guru yang profesional, makanya ada yang namanya penghargaan dan pengakuan soal tersebut. Ya, karena di sini dijelaskan yang dimaksud dengan guru profesional, ya, yang apa ya, sebagai syarat, sebagai ciri-ciri agar kita menjadi guru yang profesional dijelaskan. Yang pertama, mempunyai komitmen pada proses belajar siswa. Ya, yang kedua, menguasai secara mendalam materi pelajaran dan cara mengajarkannya. Nggak hanya menguasai mata pelajarannya atau materi pelajaran, akan tetapi cara mengajarkannya juga harus dikuasai oleh seorang guru tersebut. Mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya. Ya, agak mungkin kayak gini ini tuh mungkin pada hari ini kita mempunyai kekurangan dalam mengajar. Nah, berkat pengalaman itu kita tahu tentang kesalahan, kekurangan dalam mengajar tersebut, dan ditegur mungkin ya dari guru yang lain bahwa kita ada yang salah dalam gaya belajar kita, atau bahkan siswa kita mengkritik kita kayak ada yang salah dalam gaya ngajar kita. Nah, itu kan suatu pengalaman tuh, agar di kesempatan selanjutnya kita tidak mengulanginya lagi. Dan itu kita menggunakan berpikir secara sistematis dan belajar dari pengalaman. Keempat, merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya yang memungkinkan mereka untuk selalu meningkatkan profesionalismenya. Ya, jadi kita kayak berada dalam ruang lingkup guru, dan karena adanya kita kayak menjadi apa ya, menjadi efek buat guru-guru yang lainnya agar
guru-guru yang lain tuh bisa mampu untuk meningkatkan profesionalis dalam keguruan tersebut. Kayak misalkan bahasa gampangnya kita usahakan kita tuh sebagai contoh guru yang baik gitu, agar guru yang lain tuh melihat kita kayak gitu, agar keprofesionalisme dalam guru itu terbentuk. Ya mungkin supaya terciptanya guru profesional ini ya pastilah ada tantangan-tantangan yang guru harus hadapin. Ya, saya sudah menulis di sini pada kertas ini, pada lembaran kertas ini adalah tantangan yang dihadapi oleh profesi keguruan. Ya, ini mungkin tantangan yang harus kita hadapin dan harus kita atasi ya. Yang pertama, berkenaan dengan definisi profesi keguruan tersebut. Karena banyak yang belum paham tentang profesi guru ini, ya masih banyak yang rancu tentang definisi profesi keguruan ini. Ya karena profesi guru dan profesi dokter itu berbeda. Kayak gitu. Kayak misalkan kayak dokter tuh udah pasti. Misalkan dokter tulang, udah pembahasannya tentang tulang gitu. Dan definisinya pun udah jelas. Yang kedua, profesi keguruan menunjukkan bahwa desakan kebutuhan masyarakat dan sekolah akan guru. Nah, agar terciptanya profesionalis keguruan tersebut karena ada masyarakat ya, guru yang lain atau orang tua murid mendesak kepada kita agar kita tuh menjadi guru yang profesional gitu, bisa mengajar ke murid-muridnya dengan cocok ya, dengan optimal kayak gitu. Jadi kan desakan dari masyarakat juga nih, bahwa kita kalau ngajar tuh jangan asal-asalan, harus adanya jiwa profesional kayak gitu. Itu adalah desakan dari masyarakat maupun dari guru-guru yang lainnya. Yang ketiga, penambahan jumlah guru secara besar-besaran membuat sulitnya standar mutu guru dikendalikan dan dijaga. Ya mungkin karena banyak guru yang tercipta, yang timbul ya di negara ini, membuat sulitnya standar mutu guru. Karena semakin banyak akan ya terasa sulit ya untuk diperhatikan. Kemudian yang keempat, PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, bergerak di antara pemerintah dan guru-guru, harus berada di tengah-tengah. Harus moderat, gerakannya harus moderat, berada di tengah-tengah. Dan terakhir, tuntutan dan harapan masyarakat yang terus meningkat dan berubah membuat guru makin tertantang. Nah ini, kayak misalkan di zaman sekarang, di era sekarang, era pandemi kayak gini kan, pasti ada tuntutan dan harapan para orang tua murid supaya guru harus tetap menjalankan tugas yang mengajar dengan sebaik-baiknya walaupun tidak bertatap muka. Harus ya pokoknya guru itu harus tetap di kondisi apapun, di situasi apapun, guru harus tetap membimbing anak si wali murid tersebut biar anak si ini cerdas kayak gitu. Itu kan dengan perkembangannya zaman, perubahannya zaman, itu kan kita si guru tuh harus siap untuk menjalankan pada zaman tersebut. Ya harus siap mau zaman apapun. Dan di sini saya mencatat juga dengan ciri-ciri yang dimaksud dengan guru profesional. Pertama, mempunyai komitmen pada proses belajar siswa, menguasai secara mendalam materi cara mengajar, berpikir sistematis ya, dan belajar dari pengalamannya, merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya yang memungkinkan mereka untuk selalu meningkatkan profesionalisme yang tadi saya bahas ya. Oke, saya di sini akan membahas tentang Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, bagian kedua tentang hak dan kewajiban pasal ke-14. Di sini saya bacakan. Yang pertama, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Ini adalah Undang-Undang tentang hak dan kewajiban guru dan dosen Nomor 14 tahun 2005. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hakikat kekayaan intelektual. Keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalannya.
karena memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan penghargaan dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. 8. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. 9. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan. Dan 10. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. Ke-11, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Ya, itu adalah Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Ya, tentang bagian hak dan kewajiban pasal ke-14. Kemudian kita masuk tentang strategi dasar pembinaan guru. Ya, mungkin kita harus ngejelasin juga ya, emang gimana sih strategi dalam membina guru tersebut agar jiwa keprofesionalan kita sebagai guru ini terbentuk dalam diri kita dan diakui baik dengan guru yang lain, baik dengan murid, dengan sekolah maupun dengan negara. Strategi dasar pembinaan guru. Pengembangan profesionalisasi guru dilakukan berdasarkan kelompok guru maupun individu guru sendiri. Nah, ini adalah penjelasan singkat ya tentang strategi dasar pembinaan guru. Pengembangan profesionalisasi guru dilakukan berdasarkan institusi, kelompok guru maupun individu guru sendiri. Jadi pembinaan guru itu ya nggak hanya kita harus mengikuti instansi-instansi yang relevan ya dengan dalam pembinaan guru, akan tetapi dapat dilakukan dalam suatu kelompok guru bisa, dan juga maupun guru pribadi itu sendiri. Ya, kita yang tahu tentang diri kita pribadi dan kita tahu kualitas dalam diri kita, mungkin ini adalah yang utama ya, bahwa kita tahu sendiri tentang diri kita dan kita tahu bagaimana cara kita untuk membina diri kita sendiri ini sebagai guru yang profesional. Kayak gitu. Ya, sini saya akan menjelaskan tentang prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pengembangan untuk tenaga kependidikan. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pengembangan. Ya, yang pertama, dilakukan untuk semua jenis tenaga kependidikan. Untuk semua jenis tenaga pendidikan, enggak memandang mata pelajaran tertentu. Jadi semua guru mata pelajaran harus dibina, harus dikembangkan. Karena semua guru dalam mata pelajaran harus memiliki jiwa keprofesionalisasi dalam menjadi guru. Yang kedua, berorientasi pada perubahan tingkah laku dalam rangka peningkatan kemampuan profesional. Ketiga, dilakukan untuk mendorong meningkatnya kontribusi setiap individu terhadap organisasi pendidikan. Keempat, dirancang untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan dalam jabatan, pengembangan profesi, pemecahan masalah, dan ketahanan organisasi pendidikan. Dan prinsip yang terakhir, pengembangan yang menangkut jenjang karir disesuaikan dengan kategori masing-masing jenis tenaga kependidikan itu sendiri. Itu adalah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pembinaan guru atau pembinaan serta pengembangan tenaga kependidikan. Ini yang perlu diperhatikan. Khususnya mungkin bagi instansi yang bertugas untuk mengembangkan profesi guru, mungkin yang kelima ini nih, keenam ini adalah prinsip yang perlu diperhatikan ya, dan gak boleh ditinggalkan, apalagi diremehkan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang model pembinaan profesi guru. Nah, ini tadi prinsipnya, sekarang model pembinaan atau pengembangan profesi guru. Yang pertama, modelnya yang menurut Mulyasa, ya dia menjelaskan model yang setidaknya yang valid, yang mungkin yang cocok gitu ya dalam pembinaan profesi guru. Yang pertama, pengembangan guru yang dipadu secara individual
Ya. Yang kedua, observasi dan penilaian. Yang ketiga, keterlibatan dalam suatu proses pengembangan. Yang keempat, yang adalah pelatihan. Dan terakhir adalah pemeriksaan. Mungkin ini adalah model ya, pembinaan profesi guru tersebut. Ini menurut Mulyasa. Kemudian terakhir saya akan menjelaskan tentang pengembangan sikap profesional dapat dilakukan selama dalam pendidikan maupun setelah bertugas. Ya, jadi apabila kita mau mengembangkan keprofesian guru kita, nggak hanya kita pas ikut di kegiatan pengembangan tersebut. Ya. Sebelum kita mengikuti kegiatan tersebut, itu sudah termasuk dalam pengembangan sikap profesionalisme. Ya. Dan dijelaskan prajabatan dalam jabatan. Nah, ini sudah dijelaskan ya. Sebelum kita menjadi guru, ya artinya ya, ataupun setelah kita atau sesudah ketika kita menjadi guru. Sebelum menjadi guru, pembentukan sikap yang baik tidak hanya muncul begitu saja, tetapi harus dibina sejak calon guru memulai pendidikannya di lembaga pendidikan guru. Ya, seperti kayak kita kuliah, ini kan kita artinya belum menjadi guru, masih ada prajabatan. Kita hanya dikasih ilmu-ilmu ya tentang guru, pengertian tentang guru, langkah-langkah yang harus guru lakukan, ya prinsip guru kayak gitu-gitu kan. Harus adanya pengetahuan yang terlebih dahulu gitu yang harus kita kuasai agar kalau misalkan kita bercita-cita menjadi guru di kemudian hari nanti, kita sudah siap dengan pengetahuan yang kita punya. Kemudian dalam jabatan banyak sekali ya. Jelaskan program peningkatan kualifikasi pendidikan guru. Yang pertama. Yang kedua, program penyetaraan dan sertifikasi. Ketiga, program pelatihan terintegritas berbasis kompetensi. Keempat, program supervisi pendidikan. Kelima, program pemberdayaan MGMP. Keenam, simposium guru. Ketujuh, melakukan penelitian. Kedelapan, magang. Kemudian berpartisipasi aktif di organisasi keguruan. Dan terakhir, menggalang kerjasama dengan teman. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan, hal-hal yang harus dilakukan ketika kita sudah menjadi guru dan kita ingin menjadi guru yang profesional agar kita diakui baik dengan guru-guru yang lain, baik dengan siswa, diakui dari sekolah, terutama diakui oleh pemerintah, diakui oleh negara bahwa kita sudah memiliki profesi guru yang profesional. Mungkin tadi adalah hal-hal yang harus diperhatikan dan yang harus dijalankan ya ketika kita sudah menjadi guru beneran. Ya, mungkin cukup sampai sini saja ya perjumpaan kita. Ya, mohon maaf apabila para pemirsa menemukan banyak kesalahan yang dari saya lakukan. Mungkin terima kasih banyak atas segala atensi dari para pemirsa dan para yang menyaksikan. Kemudian saya pamit undur diri. Saya terima kasih banyak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.